Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Serta jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bertemu lagi dengan kami, tim TKSIT As-Salafus Sholeh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi format modul ajar yang terbaru untuk tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya, kami sudah berbagi contoh modul ajar berkaitan dengan kelas invitasi. Untuk kali ini, kami ingin membuatkan format modul ajar untuk pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok maupun sentra. Sebelum lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video terbaru. Sebenarnya format modul ajar itu tidak jauh berbeda, baik untuk kelas invitasi, kelas kelompok maupun kelas sentra. Yang membedakan hanyalah di kegiatan inti. Poin-poin modul ajar seperti biasa. Yang pertama yaitu topik dan subtopik. Tergantung kita mau membuat modul ajar untuk 1 minggu atau untuk 1 bulan. Kalau untuk 1 minggu berarti subtopiknya cukup 1. Tapi kalau untuk 1 bulan, subtopiknya bisa sesuaikan bulan tersebut. Misalnya di bulan itu ada 5 minggu, berarti subtopiknya ada 5. Kalau ada 4 minggu, berarti subtopiknya ada 4. Contoh topik dan subtopik untuk 1 bulan. Misalnya topik binatang ciptaan Allah digunakan di bulan September, ada 4 minggu, sehingga kita membuat subtopik ada 4. Yang pertama, sapi kaya manfaat. Yang kedua, kupu-kupu yang lucu. Yang ketiga, si biru telur bebek. Yang keempat, hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang. Untuk topik dan subtopik disesuaikan oleh sekolah masing-masing ya, tidak harus sama. Karena kita diberi kebebasan untuk membuat topik maupun subtopik yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Yang penting kita lihat yaitu kedekatan dan kebermaknaan untuk anak. Selanjutnya, informasi umum. Terdiri dari nama, kita tuliskan nama kita yang membuat modul ajar ini siapa. Kemudian asal sekolah, kita tulis asal sekolah kita. Kemudian jenjang TK atau KB atau SPS. Kelompok usia bermain, kelompok A atau kelompok B. Untuk usia bermain yaitu usia di bawah 4 tahun. Untuk kelompok A usia 4-5 tahun dan kelompok B usia 5-6 tahun. Kemudian jumlah siswa yang ada di kelas kita ada berapa? Kemudian alokasi waktu. Kalau modul ajar dibuat untuk 1 minggu, berarti alokasi waktunya 1 minggu. Kalau modul ajar dibuat 1 bulan, misalnya 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti ditulis 4 minggu. Kalau ada 5 minggu, berarti ditulis 5 minggu. Dengan 180 menit per pertemuan ya. Untuk jenjang PAUD usia 4-6 tahun, itu minimal 900 menit dalam 1 minggu. Sehingga sekali pertemuan ada 180 menit per pertemuan. Kemudian model pembelajarannya tatap muka, fase, fondasi. Selanjutnya, gambar umum modul ajar. Nah, ini bisa saja dijadikan template atau Bapak Ibu boleh membuat kalimat yang menurut Bapak Ibu lebih pas untuk gambar umum modul ajar. Misalnya ini contohnya, modul ajar ini menggunakan topiknya apa? Kemudian dengan subtopiknya apa kita sebutkan di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajar ini dapat dilakukan untuk misalnya dibuat untuk 1 minggu, berarti untuk 1 minggu. Kalau 1 bulan tergantung bulan itu ada 4 atau 5, misalnya
Dalam 1 bulan ada 4 minggu, bagi untuk 4 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Selanjutnya, saat melakukan kegiatan, guru memberi dukungan scaffolding bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya adalah asesmen awal. Di sini kita bisa menuangkan hasil dari asesmen awal yang telah kita lakukan di awal tahun pelajaran atau ketika MPLS. Bisa juga kita tuliskan asesmen minggu atau bulan sebelumnya, hal apa yang belum dikuasai oleh sebagian besar anak, kita tuliskan di kolom asesmen awal ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk CP, nilai agama, dan budi pekerti. Pada topik yang kita angkat di modul ajaran ini, tujuan pembelajaran apa saja dari CP, nilai agama, dan budi pekerti yang ingin kita kembangkan. Kemudian, alur tujuan pembelajaran apa yang kita gunakan, kita tuangkan di sini. Begitu juga untuk tujuan pembelajaran dari CP Jati Diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kita tuangkan semua di sini, baik dari tujuan pembelajarannya maupun alur tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kita tuangkan langkah kegiatan. Langkah kegiatan terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, penyambutan. Ya, disesuaikan sekolah masing-masing ya. Bagaimana di sekolah Bapak Ibu? Ini contoh di sekolah saya. Misalnya yang pertama, anak datang dengan mengucapkan salam, kemudian bersalaman, selanjutnya mencuci tangan, kemudian menaruh tas dan sepatu di tempatnya, selanjutnya mengisi absensi, dan kegiatan jurnal pagi. Anak menceritakan perasaan hari ini seperti apa, apakah bersemangat sekolah, atau sedang sedih, atau lagi marah. Kemudian kita tanyakan kenapa dia senang, kenapa dia sedih, atau kenapa dia marah. Jadi kita bisa mengetahui emosi apa yang dia bawa dari rumah, sehingga kita tahu bagaimana menyikapi anak tersebut. Langkah kegiatan yang kedua yaitu pembukaan. Kegiatannya berbaris, baca iklan, kemudian mengucapkan salam, selanjutnya menyanyikan lagu tentang topik, berdoa, tanya jawab tentang topik, senam dan ice speaking. Kemudian tergantung sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di tempat saya ada pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Kalau di Bapak Ibu tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Kemudian kegiatan selanjutnya sesuaikan sekolah Bapak Ibu juga ya. Kalau di tempat saya ada kegiatan ibadah, di antaranya melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, Asmaul Husna, dan kalimat thayyibah. Selanjutnya praktek wudhu dan sholat. Kemudian setelah kegiatan ibadah, kami melakukan kegiatan pijakan awal seperti menonton video, membacakan buku cerita, kemudian tanya jawab berkaitan dengan video atau cerita yang dibacakan. Selanjutnya yaitu kegiatan literasi awal dan penjelasan kegiatan inti. Pijakan awal ini sebaiknya dilakukan untuk memantik ide-ide anak dalam berkegiatan di kegiatan inti. Karena kalau kita tidak memberikan pijakan awal, anak kurang paham tentang topik atau tema yang akan kita bahas. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kita tuliskan untuk minggu keberapa. Karena di bulan Agustus itu sudah 5 minggu, berarti di bulan September mulai dari minggu ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat modul ajaran untuk 1 bulan, berarti kegiatan inti dibuat 4 minggu, yaitu minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, dan minggu ke-9 sesuai dengan subtopiknya. Kalau Bapak Ibu membuat untuk 1 minggu, berarti cukup kegiatan inti dibuat 1, kemudian ditulis minggu keberapa. Selanjutnya Bapak Ibu menuangkan kegiatan inti untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu tuliskan tanggal pelaksanaannya mau dilaksanakan kapan.
Kemudian untuk setiap harinya siapkan kegiatan inti minimal 4 kegiatan untuk kelompok B. Untuk kelompok A bisa disiapkan minimal 3 kegiatan. Selanjutnya saya akan berikan contoh untuk kegiatan inti di kelas sentra. Jadi Bapak Ibu cukup mencantumkan kegiatan inti untuk sentra apa. Misalnya Bapak Ibu ada 5 sentra. Kemudian cantumkan kegiatan inti di setiap sentranya. Apabila Bapak Ibu ada 3 sentra, berarti Bapak Ibu siapkan kegiatan untuk 3 sentra. Jadi tidak perlu ditulis hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Jadi cukup sentra-sentra saja yang dituliskan. Kemudian kegiatan selama 1 minggu itu mau melakukan kegiatan apa dituliskan di sentra masing-masing. Di sini perbedaan yang tadi saya sebutkan bahwa perbedaannya hanya di format kegiatan inti. Seperti di sekolah kami, kegiatan inti isinya tentang kalimat invitasi. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu menerapkan pola kelompok, dapat menggunakan format kegiatan inti yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk sekolah yang menggunakan metode sentra, dapat membuat kegiatan inti sesuai sentranya, sentra A, B, C, D, E. Atau kalau misalnya 3 sentra berarti cukup kolomnya ada 3. Kemudian kegiatannya apa saja dituangkan di situ untuk 1 minggu. Kemudian untuk minggu selanjutnya apabila modul ajaran dibuat untuk 1 bulan, berarti kegiatan inti untuk minggu, misalnya minggu 6 apa, minggu ke-7 apa, minggu ke-8 apa, dan minggu ke-9 apa. Selanjutnya untuk kegiatan istirahat seperti cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah melakukan kegiatan. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah makan, makan bersama, gosok gigi, dan main di halaman. Kemudian penutup yaitu mereview kegiatan yang telah dilakukan hari ini, bercakap-cakap dan melakukan refleksi apa-apa yang menurut anak itu menyenangkan, apa yang menurut dia agak kesusahan, apa yang dia tidak selesai, kemudian mengapa tidak menyelesaikan kegiatan, kita refleksikan di penutup. Selanjutnya melakukan diskusi kegiatan esok hari, doa, dan membaca salam. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Di sini Bapak Ibu dapat menuliskan berbagai hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan topik maupun subtopik di minggu. Misalnya minggu ke-6 kalau modul ajaran untuk 1 minggu, atau minggu ke-6, 7, 8, 9 apabila modul ajaran dibuat untuk 1 bulan. Jadi semua kira-kira pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan ditulis di pertanyaan pemantik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar, terdiri dari 1 video YouTube. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan link YouTube tentang video yang berkaitan dengan topik maupun subtopik. Yang kedua, buku pijakan. Bapak Ibu bisa menuliskan judul buku, cerita, kemudian siapa pengarangnya dari buku yang akan kita bacakan kepada anak untuk kegiatan pijakan awal. Selanjutnya, alat dan bahan. Di sini Bapak Ibu tuliskan alat-alat apa saja yang akan digunakan anak untuk berkegiatan. Misalnya alat tulis, ada pensil, penghapus, spidol warna-warni, krayon, kemudian cat air, kemudian kertas HVS, LCD tablet, kertas origami, kertas asturo, gunting, lem, alat pencocok maupun yang lainnya. Semua alat yang akan digunakan anak untuk berkegiatan. Selanjutnya yaitu asesmen. Bapak Ibu bisa membuat format asesmen untuk harian maupun untuk mingguan. Kalau di kami menggunakan format harian yaitu asesmen foto berseri, kami menggunakan Google Form yang ditautkan ke AutoCAD. Jadi tidak kami tuliskan formatnya di sini.
Kemudian ada juga format asesmen mingguan ya. Di sini kita bisa membuat kolom, nomor, kemudian IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian kolom muncul dan belum muncul. Bagaimana membuat IKTP? Ya, IKTP kita buat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan kegiatan yang kita laksanakan. Misalnya contohnya alok tujuan pembelajaran nilai agama dan bukti pekerti anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kita dapat membuat IKTP melaksanakan sholat berjamaah dengan tertib. Kemudian melafalkan doa mohon kecerdasan, melafalkan surat An-Nas dan lain-lain. Jadi tujuan pembelajaran kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Asesmen mingguan ini kita buat sesuaikan juga dengan modul ajar ini digunakan untuk 1 minggu atau 1 bulan. Kalau untuk 1 minggu berarti cukup 1 lembar untuk asesmen mingguannya. Kalau untuk 1 bulan berarti dibuat per minggu. Misalnya 1 bulan ada 4 minggu, berarti asesmen mingguannya dibuat 4 lembar. Kemudian selain format nomor IKTP muncul dan belum muncul, kita juga membuat kolom untuk catatan anekdot untuk mencatat kejadian istimewa yang dilakukan anak. Bagaimana untuk mengisi asesmennya? Seperti yang sudah saya sudah memberikan contoh bahwa dari IKTP yang kita tentukan, kemudian kita lihat anak yang sudah mencapai IKTP, kita tulis di kolom muncul. Kemudian anak yang belum mencapai IKTP, kita tulis di kolom belum muncul nama anaknya. Demikian contoh format modul ajar terbaru untuk model pembelajaran kelompok maupun model pembelajaran sentra. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.